Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua sehat? Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya anak-anak ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Semua masuk? Baik. Sebelum kita masuk pada pelajaran, kita berdoa dulu yuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga anak-anak kita akan belajar ini nanti akan membawa manfaat untuk kita semua ya. Baiklah. Nah, hari ini Ibu akan ngasih pelajaran yang bertema pada hikmah sholat. Apa itu hikmah sholat? Tentunya kita harus tahu dulu apa arti sholat. Baiklah anak-anak, karena nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan dan memahami hikmah sholat, maka kita mulai saja ya. Apa itu artinya sholat? Sholat berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, sholat berarti doa. Dari segi istilah, sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Setelah kita mengetahui arti dari sholat, tentunya kita akan mengetahui apa itu hikmahnya sholat. Sholat kita lihat kembali itu doa. Doa artinya semua yang kita baca dalam gerakan sholat itu adalah mengandung doa. Jadi di dalam sholat tersebut sudah pasti kita memohon, meminta apapun yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, setelah kita tahu pengertiannya sholat, tentu kita akan tahu apa itu hikmah sholat. Hikmah sholat itu banyak anak. Hanya yang akan Ibu sampaikan hari ini yang akan menjadi pengetahuan buat anak-anak semua agar diingat ya. Yang akan Ibu sampaikan di sini hanya beberapa bagian dari yang ada. Hikmah sholat sesungguhnya banyak, tapi akan Ibu sampaikan hanya 10. Nah, dari 10 ini anak-anak diharapkan hafal ya, supaya nanti ketika ditanya sama guru atau kepada siapa orang tua atau siapapun, anak-anak bisa menjawab dan paham apa sih hikmahnya sholat. Yang pertama, hikmah sholat adalah selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah disiplin waktu. Yang kelima adalah hidup tertib dan tenang, kemudian teratur. Yang keenam adalah bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Yang ke-10 adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, dari ke-10 hikmah tadi, anak harus hafal supaya nanti ketika ditanya sama guru dan orang tua, anak bisa. Ya, baiklah akan Ibu terangkan satu-satu ya anak supaya paham. Ya, yang pertama adalah selalu mengingat Allah. Bagaimana sih mengingat Allah itu? Nah, mengingat Allah
yaitu dengan cara melafalkan pujian, mengingat kekuasaan dan kebijakan Allah. Kemudian juga mentaati perintah Allah. Jika kita senantiasa mengingat Allah, maka kita akan diingat oleh Allah. Jika kita akan mengingat Allah, tentu Allah akan mengingat kita sebagai hambanya dengan melimpahkan pahala, dengan memberikan pertolongan, dan memberikan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun akhirat. Mau tidak kita bahagia, Nana? Mau tidak kita diberikan pertolongan? Oke, kalau mau, mari kita sama-sama mengingat Allah. Terus apa saja sih, Bu, caranya untuk mengingat Allah? Itu tadi. Mengingat Allah itu dengan cara membacakan puji-pujian yang ditujukan kepada Allah. Dengan cara membaca tasbih, membaca tahmid, membacakan takbir, itu adalah kalimat-kalimat untuk memuji Allah. Nah, dengan kalimat-kalimat itu kita akan selalu ingat. Semoga dengan kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepada kita, memberi pahala, memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu kapan, Bu, kita ingat Allah? Kapanpun, dimanapun, baik itu siang, malam, pagi, ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berdiri, kita sedang tidur, apalagi sambil tiduran, sambil apapun, kita memang diperintahkan harus selalu ingat Allah. Apalagi ketika waktu sholat. Jika waktu sholat saja kita tidak ingat sama Allah, apalagi waktu-waktu lain. Nah, karena itu orang yang mengingat Allah biasanya dia akan rajin sholat, karena tahu ketika waktu sholat dia ingat, oh iya, kita harus segera melaksanakan sholat, harus segera meminta pertolongan sama Allah melalui sholat. Kemudian hikmah yang kedua, Nana, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat kita akan dapat merasakan begitu dekat kepada siapa? Kepada Allah. Allah pun nanti akan mendekat kepada diri kita. Apabila kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan kepada kita. Kita akan menjauhi Allah, maka Allah pun akan jauh. Karena itu kita harus selalu melakukan sholat agar mendapatkan hikmah dekat dengan Allah. Hikmah yang ketiga adalah disiplin waktu. Orang yang sholat tepat waktu, pasti dia akan mendapatkan hikmah, mampu mengatur waktu dengan baik. Orang yang mampu mengatur waktu dengan baik, maka dia tidak akan merugi. Siapapun yang bisa mengatur waktunya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena itu, jika kita selalu melakukan sholat tepat waktu, insya Allah kita akan mendapatkan disiplin waktu yang baik. Kita akan hidup selalu disiplin. Ketika waktu sholat, kita sholat. Waktu belajar, kita akan belajar. Waktu kita jalan-jalan, kita akan mampu jalan-jalan. Waktu ibadah, waktu makan, waktu sekolah, dan sebagainya, kita pasti akan mampu mengaturnya. Karena kita sering melakukan sholat tepat waktu. Nah, hikmah yang keempat yaitu hidup bersih. Orang yang melaksanakan sholat sudah pasti biasanya hidup bersih. Karena di dalam sholat ada syaratnya, syarat sah sholat, yaitu harus bersuci. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena itu orang yang bersuci sudah pasti bersih. Nah, maka orang yang setiap harinya rajin ibadah, rajin sholat, maka
maka dia pasti akan hidupnya bersih, sehat, nyaman, tidak banyak penyakitan, karena selalu menjaga kebersihan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Itu untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Kemudian dengan cara apa lagi? Mandi, untuk membersihkan diri kita dari hadas besar, supaya kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Baiklah, untuk hikmah kelima, yaitu hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun yang tertib urutannya. Barang siapa yang melaksanakan sholat biasanya akan teratur hidupnya, karena sudah terbiasa menjalankan rukun sholat dengan cara tertib, teratur, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun untuk masalah-masalah yang lain ya kan tertib dan akan teratur. Kemudian hikmah yang keenam adalah bersikap rendah hati. Orang yang selalu melaksanakan sholat, maka hatinya akan rendah, merasa bahwa di atas kita banyak orang-orang yang lebih dari kita. Apalagi tentang Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha segala-galanya. Kita tidak akan bisa mampu mengalahkan dia apapun itu, sehingga kita tidak akan sombong. Jiwa kita akan menjadi rendah hati, tawadhu. Kita akan merasa bahwa kita hanyalah manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada pertolongan Allah. Jika kita saja tidak mampu berbuat apa-apa, maka untuk apa kita menyombongkan diri? Ya, maka kita akan selalu bersikap rendah hati. Untuk hikmah yang ketiga, kita akan hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Di dalam sholat itu diakhiri dengan kalimat salam. Kalimat salam ini mengandung arti keselamatan. Untuk siapa? Untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita sering melakukan sholat sehari semalam minimalnya 5 waktu, sudah berapa kali salam? 5 kan anak-anak? Nah, 5 ucapan salam inilah yang akan mendoakan kita dan masyarakat sekitar kita untuk mencapai keselamatan, mencapai keberkahan. Karena itu, lakukanlah sholat agar kita semua diberi keselamatan oleh Allah dan diberi keberkahan oleh Allah. Kemudian hikmah 8, hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari rasa gelisah, terhindar dari hati-hati yang galau. Apalagi anak-anak zaman sekarang suka galau. Kenapa? Karena selalu melihat sosmed, kuotanya habis, galau. Nah, jangan galau anak-anak. Kita semua orang Islam punya Allah. Lakukan sholat, hati kita akan tenang, hati kita akan terhindar dari rasa gelisah. Kemudian kita menjadi aman, tentram. Nah, dengan sholat itu, hati kita akan merasa tenang. Apapun yang kita lakukan, kita akan kembali mengingat Allah, sehingga kita akan tenang. Dari situ kita dapat mengambil hikmah yang ke-8 tadi anak-anak. Jangan sampai kita galau. Karena apa? Karena tidak mengingat Allah. Ingatlah Allah dalam sholat. Hikmah yang ke-9 adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Sholat berjamaah akan membina rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Karena kita sholatnya
berkumpul di suatu tempat yang disebut masjid atau musola. Di situ terdiri dari banyak orang. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang dengki, ada orang yang baik. Berbagai macam orang berkumpul menjadi satu. Mereka lupa bahwa mereka itu memiliki sifat dengki. Mereka lupa bahwa mereka itu orang kaya. Karena apa? Karena di dalam kebersamaan itu membuat mereka menjadi bersatu, menjadi saudara. Itulah hikmah sholat anak-anak. Karena di dalam satu tempat tersebut mereka merasa bahwa mereka itu sama, satu saudara, satu persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan. Satu persaudaraan apa? Satu persaudaraan umat Islam. Nah, Nana, karena itu mari kita lakukan sholat. Baik sholat itu berjamaah maupun sendiri, kita harus tetap melaksanakannya. Kalau bisa kita lakukan secara bersama-sama, yaitu berjamaah. Tapi kalau ada halangan juga boleh sendiri. Yang penting kita jangan meninggalkan sholat. Nah, sekarang yang ke-10 anak-anak, kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Menjaga diri dari perbuatan dosa atau perbuatan keji dan mungkar, maksudnya kita agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa saja sih Bu yang diharamkan? Banyak sekali. Dan itu menggoda kita. Apabila kita tergoda, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Caranya gimana supaya tidak tergoda? Istiqomah. Tetap lakukan sholat. Sholat apa Bu? Sholat wajib. Dan kalau mampu, sholat sunnah. Supaya diri kita terhindar dari perbuatan dosa. Nah, dari ke-10 hikmah ini, kira-kira anak-anak sudah paham belum? Kalau sudah, nah anak-anak, Ibu akan berikan tugas baru. Tapi kalau belum, silakan bertanya dulu. Oke, baik. Ya, berarti anak-anak sudah paham semua ya. Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan berikan tugas anak-anak untuk pertemuan berikutnya, yaitu anak-anak harus mengumpulkan gambar-gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Gambar-gambar itu kemudian anak-anak tempelkan di dalam kertas, dibuat clipping, kemudian diberi nama, diberi kelas, dan pertemuan berikutnya minggu depan anak-anak kumpulkan sebagai tanda bahwa anak-anak mau belajar. Nah, dari sini ingat anak-anak, jangan lupa, jangan tinggalkan sholat agar kita memperoleh hikmah tadi, yang 10 tadi. Bahkan lebih dari itu. Minimalnya yang 10 tadi anak-anak ya. Oke, baik. Kalau anak-anak sudah paham semua, tugasnya sudah dicatat. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah paham semua, maka pembelajaran ini akan kita akhiri ya anak-anak ya. Nanti sebelum kita akhiri, Ibu akan berpesan dulu anak-anak. Jalankan terus sholat 5 waktu. Semoga dengan sholat 5 waktu yang istiqomah kita jalankan, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang 10 tadi anak-anak ya. Kemudian nanti untuk tugas di rumah, anak-anak buat gambar orang sholat ya. Gambarnya dari mana? Dari mana saja boleh. Dari Google boleh, dari internet, dari apapun yang anak-anak bisa. Jadi dibikin clipping ya anak-anak ya. Baik, kalau semuanya sudah paham,
Ibu akhiri pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.